Apa itu ilmu ekonomi? Ekonomi, dengar kata itu aja mungkin yang kebayang di kepala kita itu grafik yang rumit, angka-angka yang bikin pusing ya kan? Tapi gimana kalau kita bilang kalau pada dasarnya ilmu ekonomi itu cuma ngebahas satu masalah simpel yang kita semua hadapi setiap hari. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih itu ilmu ekonomi sebenarnya. Oke, kita mulai dari sebuah teka-teki kecil. Coba pikirin deh, apa sih persamaannya antara milih mau makan malam apa? Misalnya antara nasi goreng atau sate ayam, sama pemerintah yang lagi pusing nyusun anggaran belanja negara triliunan rupiah. Wah, kayaknya jauh banget ya bedanya. Yang satu urusan perut kita sendiri, yang satu lagi urusan satu negara. Tapi percaya nggak percaya, kedua keputusan yang kelihatannya beda banget itu sebenarnya lagi coba mecahin masalah yang sama persis. Satu masalah fundamental yang jadi inti dari semua yang kita sebut ekonomi. Dan masalah itu adalah kelangkaan. Yuk, satu kata itu aja. Seluruh bidang ilmu ekonomi dari yang paling simpel sampai yang paling rumit itu dibangun di atas satu ide ini. Jadi, apa sih kelangkaan itu? Gini deh gampangnya. Keinginan kita sebagai manusia kan gak ada habisnya ya. Kita pengen handphone baru, pengen liburan, pengen makan enak, pengen rumah yang lebih besar. Tapi, sumber daya buat dapetin itu semua, uang, waktu kita, bahkan narasumber, itu terbatas. Nah, jurang antara keinginan yang enggak terbatas dan sumber daya yang terbatas inilah yang namanya kelangkaan. Nah, ini dia poin kuncinya. Karena ada kelangkaan, kita jadi terpaksa memilih. Jadi ilmu ekonomi itu pada dasarnya adalah ilmu tentang pilihan. Ilmu ini mempelajari gimana caranya kita semua, termasuk kamu, aku, perusahaan, dan pemerintah, membuat keputusan buat memakai sumber daya kita yang tidak terbatas itu dengan cara yang paling baik. Dari milih makan malam sampai bikin anggaran negara, semuanya adalah soal membuat pilihan di tengah kelangkaan. Nah, untuk mempelajari pilihan-pilihan ini, para ekonom biasanya pakai dua lensa utama. Anggap aja kayak mikroskop dan teleskop buat ngintip perekonomian. Lensa pertama itu adalah mikroekonomi atau mikroskop kita. Kita bisa ngezoom in buat lihat dari dekat. Misalnya gimana cara keluarga mutusin mau belanja apa, atau gimana satu perusahaan nentuin harga produknya. Di sisi lain ada mikroekonomi. Di sisi lain ada makroekonomi. Ini teleskop kita. Pakai ini kita bisa zoom out buat lihat gambaran besarnya. Misalnya, gimana sih kondisi ekonomi satu negara secara keseluruhan? Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Kalau kita lagi ngomongin harga sekarung beras di pasar, itu bahasan mikro. Tapi kalau kita udah ngomongin inflasi, alias kenaikan harga barang-barang secara umum di seluruh negeri, itu udah bahasa makro. Sama juga kalau kita ngomongin berapa banyak mobil yang diproduksi sama satu pabrik, itu mikro. Tapi kalau total nilai semua barang dan jasa yang diproduksi satu negara atau PDB, itu udah makro. Kebayang ya sekarang bedanya? Oke. Terus siapa aja sih yang bikin semua pilihan ini? Di panggung besar ekonomi, setidaknya ada 3 kelompok pemain utama. Yang pertama yaitu kita-kita nih, yaitu rumah tangga. Kita belanja, kita juga yang kerja. Kedua adalah perusahaan. Merekalah yang bikin semua barang dan jasa yang kita butuhin. Dan yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah ini perannya kayak wasit. Dia yang bikin aturan mainnya, tapi kadang juga ikut main lewat berbagai kebijakannya. Nah, interaksi antara kita bertiga inilah nih yang ngebuat roda ekonomi berputar. Tapi penting nih buat diingat, ilmu ekonomi itu bukan hanya seperangkat aturan baku yang gak bisa diganggu gugat. Ini adalah bidang yang hidup, terus berkembang, dan penuh dengan perdebatan besar tentang gimana sih cara terbaik ngelola kelangkaan ini. Dan perdebatan ini udah dimulai berabad-abad yang lalu. Salah satu tokoh sentralnya adalah bapak ini, Adam Smith, seorang filsuf dari Skotlandia. Di bukunya yang legendaris The Wealth of Nations, Smith ngeluarin ide yang revolusioner. Kutipan ini keren banget. Intinya Smith bilang, makan malam kita itu tersedia bukan karena tukang dagingnya baik hati, tapi karena dia mau cari untung. Nah, kata Smith, ketika setiap orang fokus ngejar kepentingan sendiri-sendiri, secara ajaib seolah-olah ada tangan tak terlihat atau invisible hand yang ngatur semuanya jadi hasil terbaik buat masyarakat. Idenya Smith soal pasar bebas ini mendominasi pemilik ekonomi selama lebih dari 150 tahun. Tapi semua berubah ketika terjadi depresi besar di tahun 1930-an. Dunia kacau dan muncul penantangnya, yaitu Johann Maynard Keynes. Keynes bilang, nggak bisa gitu dong. Kadang tangan tak terlihat itu gagal dan pemerintah harus turun tangan. Sampai hari ini, perdebatan antara kubu Smith dan kubu Keynes ini masih terus membentuk kebijakan ekonomi di seluruh dunia. Jadi, kita punya dua pandangan utama yang saling bersaing. Di satu sisi, ada pandangan klasik ala Smith yang
percaya, udah biarin aja pasar kerja sendiri, nanti juga bener. Di sisi lain ada pandangan Keynesian yang bilang gak bisa dibiarin, kalau ekonomi lagi macet, pemerintah harus nyetrum perekonomian biar jalan lagi. Oke. Kita udah ngomongin soal kelangkaan mikro dan makro sampai perdebatan pasar para ekonom. Terus apa untungnya buat kita? Kenapa ini semua penting? Jawabannya karena ini bukan cuma teori di buku, ini adalah alat bantu buat kita membaca dunia. Dengan ngerti kelangkaan berpikir ini, kamu nggak lagi cuma jadi penonton pasif, kamu bisa jadi analisis, kamu bisa ngelihat berita di TV, keputusan politik, bahkan pilihan-pilihan pribadi sendiri dengan kacamata yang benar-benar baru dan jauh lebih tajam. Kamu bisa mulai ngerti kenapa harga tiba-tiba naik, dan kamu juga bisa paham inti perdebatan soal pajak dan subsidi. Kamu bisa nebak kenapa sebuah perusahaan buka cabang baru atau malah PHK karyawan. Dan yang paling penting, kamu bisa membuat keputusan yang lebih cerdas soal keuangan kamu sendiri. Kamu bisa mulai melihat tangan tak terlihat itu bekerja di mana-mana. Jadi, setelah semua ini, kita balik lagi ke pertanyaan awal. Setiap pilihan ada keputusan ekonomi. Beli kopi pagi ini, milih buat nabung, atau bahkan milih jalur karir. Ini semua cara kamu menghadapi kelangkaan. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan pemahaman baru ini, pilihan ekonomi apa yang akan kamu lakukan untuk hari ini?